Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan kami dari Infinity Loop akan memperkenalkan aplikasi kami yang bernama Jejak, Jelajah Indonesiaku. Anggota kami terdiri atas saya sendiri, Chelsea Rifadi, Stefani, dan juga George Matthew Limongan. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas background, design process, understanding context of use, specify user requirement, design solutions, evaluate requirement, dan juga demo with us. Yang pertama, kita akan membahas background. Apakah ada yang tahu berapa jumlah total pariwisata yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah tidak ada informasi. Tapi berdasarkan Wikipedia, terdapat sekitar 962 tempat wisata yang terdaftar. Loh, kok bisa sih nggak ada informasinya? Karena di Indonesia sendiri terdapat banyak banget tempat wisata-wisata yang indah, tapi belum banyak dijangkau atau bahkan belum pernah dijangkau sama manusia. Oke, tempat wisata udah banyak. Lalu kenapa? Nah, permasalahan di sini adalah banyak masyarakat Indonesia yang lebih senang berkunjung ke negara lain. Dan bahkan berdasarkan berita yang dirilis sama Business.com, wisatawan nasional yang lebih memilih berpelesir ke luar negeri di tahun 2019 ditaksir mencapai 10 juta orang, alias rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Padahal, tempat wisata di Indonesia tuh nggak kalah menarik sama tempat wisata yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, kami ingin membuat masyarakat Indonesia lebih menjelajah tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia sekaligus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami menggunakan design thinking, di mana kami menggunakan user-centered design sebagai framework utama kami. User-centered design ini memiliki 4 proses utama. Yang pertama adalah understanding context of use, specify requirement, design solutions, dan juga evaluate again requirement. Pada tahap pertama, dalam understanding context of use, kami mendefinisikan target market kami terlebih dahulu, di mana kami mendefinisikan orang-orang yang akan menggunakan aplikasi kami ini adalah pria dan juga wanita dalam rentang usia 15-30 tahun. Kenapa 15-30 tahun? Karena kelompok ini masih tergolong usia produktif dan juga tanggap teknologi, dan kami rasa sesuai dengan aplikasi kami. Setelah itu, kami melakukan online survei kepada 100 orang, di mana online survei ini berisi beberapa open-ended questions, dan kami sebarkan pada bulan Januari 2020 lalu. Dari hasil survei, kami memperoleh beberapa hasil sebagai berikut, di mana kami menemukan 86 dari 100 orang ini menyukai traveling. Berarti kan menunjukkan bahwa probabilitas aplikasi kami akan digunakan tuh cukup besar ya. Kemudian sesuai dengan tujuan aplikasi Jejak, kami kan ingin mengetahui bagaimana orang-orang tuh mempersiapkan travelingnya sehingga kami bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Dan di sini kami menemukan bahwa ketika orang-orang mempersiapkan traveling, orang-orang tuh lebih sering membuat itinerary pribadi dan juga ikut grup tour. Dan sesuai kembali dengan tujuan kami kan ingin membantu masyarakat untuk mengetahui banyak tempat wisata indah yang ada di Indonesia. Dan dari hasil ini kita memperoleh juga bahwa 97 dari 100 orang itu membutuhkan edukasi tempat wisata yang lebih banyak. Dan kami juga ingin membantu 47 dari 100 orang untuk menentukan destinasi wisata yang ingin dikunjungi secara lebih mudah dan juga cepat. Kami juga menemukan bahwa dari 97 orang yang merasa tidak mengetahui banyak tempat wisata, 96 orang diantaranya tuh menyatakan bahwa mereka tertarik untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Berarti kan pasar ini cukup besar juga ya kalau misalnya bisa kita simpulin. Dan dari hal ini kita juga menemukan bahwa sebenarnya ketika user mencari informasi perjalanan, user tuh lebih yakin dengan informasi yang diberikan oleh manusia secara langsung. Selanjutnya kalian masuk ke bagian specify user requirements di tahap define. Pada saat ini, kami mengelompokkan permasalahan yang dialami oleh calon pengguna. Jadi kami kelompokkan di sebelum traveling dan sesudah traveling. Lalu kami juga petakan sesuai kebutuhannya. Kami menemukan berdasarkan hasil online survei open-ended yang kami lakukan, pengguna itu mengalami beberapa permasalahan sebelum traveling, yaitu dalam mengatur itinerary, mengatur estimasi harga, bingung mencari akomodasi dan transportasi, mencari review tempat, dan menentukan tempat wisata. Selain itu, setelah traveling, pengguna itu biasa mengalami permasalahan uangnya habis, kelelahan atau sakit, malas melakukan unpacking, tidak puas, barang ketinggalan, kekurangan oleh-oleh, dan juga jet lag. Dari permasalahan yang kami temukan berdasarkan online survei, kami membuat persona yaitu Nadia Angelin, seorang mahasiswa berumur 27 tahun yang gemar traveling. Nah, Nadia ini biasanya setahun pergi 1-2 kali dan biasa berlibur bersama teman-teman di dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya mereka ini membuat rencana perjalanan sendiri sesuai keinginan mereka dari inspirasi sosial media maupun artikel berita. Goals dari Nadia Angelin ini adalah merancang perjalanannya sendiri, meliputi destinasi wisata, estimasi waktu, biaya, dan akomodasi dengan mudah. Lalu juga mencari dan menentukan destinasi wisata berdasarkan review yang lengkap dan kredibel. Frustration yang dialami oleh Nadia ini sendiri adalah mengatur rencana perjalanan sendiri yang memakan waktu yang cukup banyak, lalu sulitnya mengatur estimasi waktu, biaya dan pilihan akomodasi, sulit mencari sumber dari review yang kredibel, serta biaya pengeluaran yang cukup besar ketika berwisata.
Lalu kami mendefine how might we, bagaimana cara memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam melakukan persiapan traveling dalam negeri secara lebih cepat dan mudah. Hipotesis kami adalah kami percaya bahwa dengan memasukkan unsur human itinerary dengan konsep sharing dapat meningkatkan trust kepada calon pengguna nanti, sehingga proses pembuatan itinerary akan menjadi lebih cepat dan mudah dengan melakukan copy itinerary pengguna yang membagikan itinerary-nya sebelumnya. Goals kami adalah memfasilitasi pengguna untuk mendapatkan rekomendasi rencana perjalanan di dalam negeri, lalu merancang itinerary dengan mudah dan cepat, memberikan informasi yang kredibel berdasarkan sharing itinerary sebelumnya, dan juga membagikan pengalamannya dalam berwisata di dalam negeri. Dari persona yang telah kami buat sebelumnya, kami mengambil beberapa problem, yaitu dari frustrations yang telah diperoleh sebelumnya, dan kami petakan kepada solution. Permasalahan yang pertama adalah mengatur rencana perjalanan sendiri memakan waktu yang cukup banyak. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, kami menggunakan solusi Smart Itinerary Maker, di mana pada fitur ini, pengguna dapat membuat itinerary dan juga dapat melakukan sharing itinerary dan juga travel moment yang telah dilalui sebelumnya. Dan bagaimana cara kita membuat supaya user mau untuk melakukan share itinerary mereka? Kami membuat dua fitur di mana ada checkpoint berupa gamification dan juga withdraw point. Kemudian permasalahan kedua adalah sulit mengatur estimasi waktu, biaya, dan pilihan akomodasi ketika merancang rencana perjalanan. Itu juga dapat diatasi dengan menggunakan Smart Itinerary Maker. Dan juga kami memfasilitasi general info di mana pada tempat-tempat wisata sudah disediakan estimasi biaya yang dibutuhkan, kemudian lokasinya di mana, barang-barang yang perlu dibawa apa saja, dan sebagainya. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya, yaitu sulit untuk mencari sumber dan review yang kredibel. Kami mengusahakan sebisa mungkin aplikasi kami akan digunakan oleh real human sehingga informasi yang diberikan itu sangat kredibel. Dan fitur ini akan kami beri nama Holiday Destination Review. Kemudian untuk mengatasi biaya pengeluaran yang cukup besar ketika berwisata, itu juga telah diatasi dengan general info, di mana kami telah menempatkan price estimations pada informasi tempat-tempat wisata yang ada, sehingga pengguna dapat mengestimasi biaya yang dibutuhkan ketika mereka berpergian ke tempat wisata tersebut. Dari permasalahan yang telah kami petakan kepada solutions, kami petakan kembali kepada prioritization metric, di mana kami menentukan 6 fitur utama yang akan kami buat, yaitu Itinerary Maker, Holiday Destination Review, Share Travel Moment, General Info, Withdraw Point, dan juga Checkpoint. Selanjutnya, setelah menentukan prioritas tadi, kami membuat wireframe. Berikut merupakan tampilan dari wireframe yang telah kami buat. Berikut merupakan tampilan halaman home. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat rekomendasi dari hasil sharing itinerary dari pengguna lainnya. Selain itu, pengguna juga dapat melihat lokasi favorit yang paling sering dikunjungi oleh pengguna aplikasi jejak. Selanjutnya adalah location. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi detail mengenai lokasi yang dapat mereka kunjungi, dan mereka juga dapat menambahkan lokasi tersebut ke dalam itinerary mereka. Selanjutnya, itineraries. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat itinerary dari pengguna lainnya. Selain itu, apabila pengguna tertarik, mereka dapat melakukan copy itinerary dan melakukan perubahan sendiri terhadap itinerary tersebut. Berikut merupakan halaman login dan sign up dari aplikasi jejak. Pada halaman ini, ketika mendaftar untuk meningkatkan keamanan, kami menambahkan validasi berupa nomor telepon. Selain itu, kami juga menyediakan fitur untuk melakukan integrasi ke aplikasi Google dan Facebook. Baiklah, selanjutnya adalah tampilan untuk halaman profile, checkpoint, withdraw, dan inbox. Pada halaman profile, pengguna dapat melihat histori dari journey yang telah mereka lakukan. Selain itu, mereka juga dapat melihat checkpoint dari tempat-tempat yang telah mereka kunjungi sebelumnya dan setelah mereka sharing ke aplikasi jejak. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan share my journey, yaitu membagikan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya. Selanjutnya, setelah melakukan sharing, tim jejak akan melakukan verifikasi terhadap diri tersebut. Setelah terverifikasi, maka pengguna dapat memperoleh poin yang dapat dilihat pada halaman inbox. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan penarikan terhadap poin yang telah mereka peroleh sebelumnya. Selain itu, pada halaman inbox, pengguna juga dapat diingatkan mengenai barang-barang yang harus mereka bawa ketika akan melakukan suatu perjalanan. Selanjutnya ada share travel moment. Pada halaman ini, pengguna dapat membagikan pengalaman mereka ketika telah mengunjungi suatu tempat. Selanjutnya adalah create itinerary. Pada halaman ini, pengguna dapat membuat itinerary baru ketika mereka hendak merencanakan suatu perjalanan. Selanjutnya adalah evaluate requirements, yaitu melakukan testing. Untuk evaluate requirements, kami menggunakan usability testing. Sebelum melakukan testing, kami mempersiapkan skenario untuk menguji fitur-fitur yang telah dirancang. Kami membaginya menjadi 4 task. Tujuan usability testing adalah untuk menguji kesesuaian konsep produk dengan target pengguna dan mencari pain point dari pengalaman pengguna yang menggunakan produk kami. Partisipan yang kami dapatkan yaitu 5 orang.
Berikut merupakan hasil pengujian yang telah kami lakukan. Dapat dilihat bahwa 3 dari 5 orang telah gagal menyelesaikan tugas di tas 4. Nah, tas 4 ini sendiri berisi mengenai pengguna merasa kebingungan saat ingin menukar poin. Oleh karena itu, kami melakukan revisi terhadap desain yang telah kami buat sebelumnya. Pada halaman profil, kami menambahkan outline pada tombol poin, sehingga membuat pengguna dapat mengetahui bahwa poin bisa ditekan dan mengarahkan ke aktivitas penukaran poin. Selanjutnya, kami akan memulai demo with us. Sekarang masuk ke tahap demo with jejak. Jadi di sini ada halaman login, kita langsung login aja dulu, masuk ke home-nya. Di sini ada section favorite location, recommended itinerary. Misalnya saya mau pergi ke Bali ya, jadi kita coba cek ke Bali dulu nih. Ada rekomendasi wilayah destinasi yang bisa dikunjungi yang sudah difavoritkan oleh pengguna-pengguna jejak. Nah, misalnya saya mau lihat yang Clicking Beach, kita bisa lihat detailnya di sini. Ada pulau kelingkingnya, barang-barang yang perlu dibawa biar kita nggak lupa, dan juga ada reviewnya. Jadi kita bisa lihat dulu reviewnya. Kalau misalnya kita suka, bisa masukin ke add to trip plan. Jadi misalnya saya mau masukin di Bali Trip 20 ini, udah masuk. Dan juga kalau misalnya mau lihat-lihat yang lain, kita bisa lihat juga itinerary yang udah di-share oleh pengguna jejak yang lain. Misalnya yang dibuat oleh Jenny Stefanus ini, Bali Day Trip selama 5 hari sebesar 7 juta. Kita bisa lihat detail tripnya selama berapa hari. Dan di sini kita bisa menambahkan wilayah destinasi yang kita inginkan saja, atau bisa seluruhnya kita copy ke trip plan kita. Misalnya sekarang saya mau tambahin yang Ubud Village aja. Nah, diklik aja, masukin lagi ke Bali Trip. Nah, sudah masuk. Di sini bisa kita buka my plan-nya di Bali Trip. Nah, di sini kan kita sudah masukin nih wilayah-wilayah destinasi yang tadi kita pilih. Kan memang masih belum terurut. Jadi kita tinggal klik aja create itinerary-nya, lalu jejak akan mengenerate itinerary sesuai dengan waktu dan wilayah. Jadi sudah diurutkan berdasarkan waktu dan dengan jarak yang terdekat selama beberapa hari sesuai dengan trip yang udah kita set sebelumnya. Kalau misalnya memang ada yang mau ditambahkan lagi, tinggal pencet di add new destination. Selanjutnya kita bisa lihat di inbox juga. Di sini jika trip plan kita sudah mendekati waktunya, kita juga akan diingatkan nih untuk membawa kacamata atau untuk barang-barang lainnya. Dan itu kita juga mendapatkan info tentang poin yang kita dapatkan dan juga voucher-voucher yang bisa kita tukarkan. Selanjutnya di profile kita bisa melihat journey yang sebelumnya sudah kita share. Nah juga kalau misalnya kita share, nanti tim jejak akan memverifikasinya dan memberikan kita poin. Poinnya nanti kita bisa tukarkan lagi dengan voucher-voucher terkait dengan wisata, seperti tiket voucher hotel, tempat wisata, ataupun rental akomodasi, agar memotivasi kita untuk berpergian lagi ke destinasi di Indonesia. Nah, di sini ada voucher hotel, kita bisa redeem, dan di sini ada kodenya. Jadi kita mendapatkan kode yang bisa digunakan di berbagai platform yang bekerja sama dengan jejak. Oke, selanjutnya di profile kita bisa melakukan share my journey. Jadi tinggal diklik aja dan bisa share journey yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya saya klik yang Bali Trip. Di sini kita klik aja tempat wisata yang benar-benar kita pergiin. Nah, jadi saya klik yang Pantai Uluwatu. Kita tulis aja pengalaman kita di sana, masukin foto-fotonya, lalu langsung di-save. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Kalau misalnya sudah lengkap, bisa di-share itinerary-nya. Jadi di bagian home, kita bisa mengklik button add itinerary ini untuk membuat itinerary kita sendiri. Kita perlu isi nama itinerary kita, trip location, trip date-nya, dari berapa lama, dan juga budget per day-nya, serta trip kategorisnya. Nah, seperti ini, lalu kita bisa klik create trip dan ini akan langsung terbentuk blank itinerary. Nanti kita bisa menambah-nambahkan destinasi yang ingin kita masukkan ke itinerary kita. Sekian presentasi yang telah kami bawakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.